Perkenalkan, nama aku Herma Caturwardani, nomor absen 13 dari kelas 1B, Prodi D4 Keuangan. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu membuat plan bisnis. Di sini untuk plan bisnis saya yaitu berjudul Usaha Just Tip Gacoan dan Bona Dimsum. Usaha yang saya rencanakan atau plan bisnis yang saya rencanakan bernama Jasa Titip Gacoan dan Bona Dimsum. Ide usaha ini muncul karena saya berpikir bahwa banyak orang-orang yang memiliki makanan favorit, tetapi mereka malas untuk mengantri atau bahkan keluar rumah untuk meninggalkan rumah karena mungkin sibuk di rumah atau sibuk menjadi pekerja ataupun menjadi pelajar. Dan melalui usaha jasa titip ini, saya harap saya bisa memenuhi keinginan mereka yang ingin memakan makanan favorit mereka walaupun terhalang oleh jarak maupun terhalang oleh kesibukan. Untuk gambaran usaha, yaitu jasa titip ini merupakan jasa titip yang bergerak di bidang kuliner, yang dimana produk yang saya tawarkan itu berupa makanan dan minuman. Untuk gambarannya gacoan yaitu seperti ini, dan untuk gambarannya Bona Dimsum seperti ini. Kemudian untuk tujuan usaha saya melakukan ini yaitu karena saya awalnya ingin mengisi waktu luang di saat waktu liburan, yaitu agar saya tidak merasa jenuh ataupun suntuk di rumah. Selain itu, saya juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang saya dapatkan dari saya meraih fee atau meraih upah dari setiap porsi yang mereka titipkan ke saya. Kemudian ada analisis SWOT. Untuk analisis SWOT yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, yaitu usaha ini menjual produk yang terkenal di kalangan masyarakat ataupun kuliner yang viral di sekitar sini, terutama di Kediri, yaitu karena juga modal untuk mengusahakan usaha ini juga tergolong relatif kecil dan juga fleksibel, bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan atau weakness dari usaha jasa titip ini yaitu usaha jasa titip ini sangat bergantung pada jam operasional restoran, karena apabila restoran tutup maka kita tidak dapat melakukan usaha jasa titip ini. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu banyak orang tidak suka antri ataupun keluar rumah, atau bahkan mungkin bisa saja mereka tidak mau meninggalkan pekerjaan yang memang tidak dapat ditinggalkan, karena tren just tip juga diminati, sekaligus juga terutama sangat populer di kalangan anak muda, terutama di Gen Z, sekaligus juga media sosial dapat digunakan untuk mendukung usaha jasa titip ini. Lalu yang ketiga ada threat atau ancaman. Ancaman dari usaha jasa titip ini yaitu adanya pesaing just tip lain yang bahkan mereka bisa saja menurunkan harga yang lebih murah daripada jasa titip yang kita jalankan selama ini. Dan juga selain itu, kesalahan dalam pesanan itu juga akan berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan baik. Dan yang berikutnya ada perencanaan operasional. Untuk perencanaan operasional ini saya lakukan ketika saya di akhir pekan ataupun di liburan semasa menjadi pelajar ini, yaitu setelah
setelah libur tiba, maka saya akan membuat status atau story ataupun feeds yang saya unggah di Facebook itu nanti akan membuat pelanggan menjadi tahu bahwa saya sedang melakukan jasa titip. Kemudian mereka bisa meninggalkan pesanan yang mereka inginkan dan akan menerima pesanan sesuai dengan jam operasional dan yang akan saya antarkan ke mereka. Kemudian untuk strategi pemasaran yang saya lakukan, yaitu saya melalui 2 platform, yaitu di Facebook dan juga di WhatsApp. Untuk di Facebook, saya akan mengunggah postingan yang berisi menu dan harga-harga dari restoran yang akan saya lakukan untuk jasa titip ini. Kemudian pelanggan akan menjadi melihat dan menjadi tahu sekaligus bisa meninggalkan pesanan di kolom komentar. Dan untuk yang kedua, yaitu di platform WhatsApp, saya akan mengunggah story atau cerita yang akan membuat mereka tahu dan bisa meninggalkan pesanan untuk mendapatkan makanan kesukaan mereka. Kemudian untuk perencanaan keuangan. Untuk perencanaan keuangan, yaitu modal yang saya gunakan untuk usaha jasa titip ini tergolong relatif kecil, yaitu kurang lebih sekitar 200.000 pada saat saya awal melakukan jasa titip ini. Kemudian 200.000 itu saya asumsikan untuk transportasi, untuk kemasan, dan untuk promosi yang menggunakan kuota untuk memberitahu pelanggan bahwa saya sedang membuka jasa titip. Jasa titip yang saya lakukan ini, itu saya mengambil keuntungan yaitu sekitar 5.000 dari setiap porsi atau setiap bungkus per pesanan yang pelanggan pesan. Yaitu saya akan membuat harga 5.000 lebih mahal karena 5.000 itu akan menjadi keuntungan bagi saya. Dan kemudian untuk porsi atau untuk modal yang saya keluarkan, maka saya akan mendapatkan pendapatan sekitar 75.000 apabila ada 15 pesanan di setiap harinya. Kemudian ada balik modal atau break even point, yaitu dengan pendapatan sekitar 75.000 sehari, maka dari modal awal yang saya gunakan yaitu 200.000, maka saya perkirakan akan kembali balik modal itu dalam waktu kurang lebih 4 hari, yang dimana menurut saya 4 hari itu sudah termasuk lumayan cepat, yang sehingga jasa menunjukkan bahwa jasa titip ini atau plan bisnis ini memiliki potensi balik modal yang cepat. Sekian untuk pemaparan dari plan bisnis yang saya telah lakukan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada salah pengucapan. Saya akhiri untuk tugas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.